tahun 2023 sesuai dengan misi visi yang Tuhan kasih buat gembala kita, Pastor Niko. Ini adalah tahun bangkit dan jadi pemenang. Bilang begini, tahun ini saya bangkit dan jadi pemenang. 1, 2, 3. Saya nggak tahu apakah ekonomi saudara sedang terpuruk, keluarga saudara sedang terpuruk, kesehatan saudara sedang terpuruk. Yang saya tahu kalau Tuhan berfirman ini tahun bangkit dan jadi pemenang, maka apapun yang terjadi Anda pasti bangkit dan jadi pemenang. Katakan amin. Tapi kita perlu tahu secara firman Tuhan apa dasar kuasa dari kebangkitan itu. Kita semua percaya Yesus sudah bangkit pada hari ketiga sejak dia mati di salib. Setuju katakan amin? Tapi persoalannya jangan sampai semua itu cuma jadi sekedar teori. Cuma tahu, oh Yesus bangkit, tapi kita nggak ngalami kuasa kebangkitannya. Saya yakin kita semua ingin mengalami kuasa kebangkitan Yesus. Setuju katakan amin? Karena dengar, waktu Yesus mati, Anda ikut mati. Yesus bangkit, Anda ikut bangkit. Yesus tinggal dalam hidup Anda oleh Roh Kudusnya. Setuju katakan amin? Tapi persoalannya bagaimana kita bisa terus berjalan di jalan kemenangannya. Itu sebabnya dari visi yang Pastor Niko kasih, saya bagi menjadi beberapa seri untuk saudara mengalami kuasa kemenangan dan kebangkitan Kristus. Yang setuju katakan amin? Pagi ini saya akan bagikan seri yang pertama, yang saya kasih judul Berjalan di Jalan Kemenangan Kristus. Multimedia bisa bantu saya. Kita akan bahas satu ayat yang merupakan ayat dasar dari tema tahun ini, ya, berjalan di jalan kemenangan Kristus. 2 Korintus 2 ayat 14. Next slide. Kita baca bersama-sama ayat dasar ini, ya. 2 Korintus 2 ayat 14 sudah saya kasih di slide multimedia saya. Tolong di next, ya. Kita baca bersama-sama. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Baca sama-sama. Dengan perantaran kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sekali lagi ya, 1, 2, 3. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaran kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Untuk saudara mengalami jalan kemenangan Kristus, siapa pengen berjalan di jalan kemenangan Kristus? Bilang pegang tangan. Alkitab mengucapkan sesuatu kalimat yang sangat indah. Paulus membuka kalimat ini dengan kata-kata syukur bagi Allah. Katakan sama-sama, syukur bagi Allah. Tahukah saudara, seringkali kehidupan kita menderita. Kita hidup dalam keadaan yang sengsara, khawatir, takut, tidak bahagia, atau kurang happy, kurang joyful. Kenapa? Bukan karena kurang duit, bukan karena kurang job, bukan karena kurang cuan, tapi kurang bersyukur. Yang amin cuma 2 orang. Yang hidupnya pengen menang dan bahagia. Lambaikan tangan, bilang gini, sering bersyukur. Ya kenapa? Karena ketika Anda sering mengucap syukur, maka yang terjadi adalah Anda akan dibawa Tuhan dalam jalan kemenangan. Setuju katakan amin? Iya. Yang Paulus katakan begitu, syukur kepada Allah yang selalu dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Nah, Bapak Ibu juga perlu mengerti bahwa di dalam Kristus secara rohani kita sudah menang. Katakan secara rohani, saya sudah menang. Kasih tahu kiri kanan, secara rohani kamu udah menang. Ya, you are more than conquerors. Anda dan saya lebih daripada para pemenang. Setuju katakan amin? Karena apa? Bukan karena kita hebat. Paulus katakan engkau dan aku jadi orang-orang yang lebih dari para pemenang oleh karena Dia yang telah mengasihi kita. Jadi kita menang bukan karena kita banyak duit, kita menang bukan karena kita paling cantik, paling ganteng, paling pintar, paling hebat, diurapi, enggak. Kita menang, Paulus katakan Anda lebih dari pemenang. You are more than conquerors. Oleh karena Dia yang telah mengasihi kita. Setuju katakan amin? Jadi gak ada yang bisa sombong. Kasih tahu kiri kanan, jangan sombong. Kalau kita bisa diberkati, hebat, sehat, menang, itu karena Tuhan mengasihi kita. Amin. Kalau kita bisa bayar harga mengasihi orang, mengampuni, itu pun karena Dia lebih dulu mengasihi kita. Katakan amin. Jadi kasih tahu kiri kanan, gak ada alasan buat sombong, apalagi songong, bela kita. Orang yang bersyukur berarti belajar rendah hati. Sebaliknya mengeluh terus berarti sombong.
Terus-terusan mengeluh, bukan lagi sombong tapi sombong. Bahayut cek orang Sunda. Mengerti, katakan amin. Nah, sudah tahu, sekalipun secara rohani kita lebih dari pemenang, Paulus mengajar kita, gini loh, engkau harus belajar berjalan di jalan kemenangannya. Nah, kalau saudara bedah ayat ini, maka seperti kue bolu, ya kan? Ayat ini ada 3 hal yang perlu saudara perhatikan. Lihat. Untuk kita berjalan di jalan kemenangan Kristus, Paulus bilang engkau harus ada di dalam Kristus. Katakan dalam Kristus. Karena kalimat pertama bilang gitu kan, syukur kepada Allah yang dalam Kristus. Terus yang kedua, selalu membawa kami. Jadi untuk bisa di jalan kemenangan, kita harus mau selalu dibawa Tuhan. Yang mau selalu dibawa Tuhan, lambaikan tangan. Itu hal kedua yang kita kupas hari ini. Dan hal ketiga adalah begini, setelah Tuhan selalu membawa kami di jalan kemenangannya, lewat kami dikatakan, Ia Allah menyebarkan keharuman pengenalan akan Allah. Ngerti ya? Ibarat sebuah bolu, Bapak Ibu Saudara. Bolu itu nggak bisa gula doang. Itu namanya gulali. Saudara. Bolu nggak bisa tepung doang. Itu namanya apa ya? Cireng ya, aci digoreng ya. Nggak bisa. Bolu minimal ada tepung, ada gula, betul, ada mentega minimal. Jadi 3 bahan ini yang membuat kita bisa memanifestasikan, menerapkan kemenangan yang sudah kita miliki secara rohani, bahwa kita sudah lebih dari para pemenang. Cara membuat hal rohani ini turun jadi nyata di alam fisik, Paulus ajarin nih, 3 hal ini kalian harus pegang supaya terus bisa mengalami jalan kemenangannya. Yang mau mengalami jalan-jalan kemenangan Kristus dalam bagian tangan. Yang pertama, dalam Kristus. Apa artinya dalam Kristus, Bapak Ibu? Kita baca dari Efesus 3 ayat 17. 1, 2, 3. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Berapa banyak percaya Kristus diam di dalam hatimu? Angkat tangan. Engkau udah bertobat, terima Yesus. Katakan amin. Kristus diam di hatimu. Nah, buat Paulus, setelah Kristus diam di hati kita, untuk kita terus ada di dalam Kristus, dia bilang gini, kamu harus berakar dan berdasar di dalam apa? Kasih. Dengan kata lain, dalam Kristus itu berarti dalam apa? Kasih. Kalau kita bilang kita tinggal dalam Kristus, tapi kita kepahitan, kita bohong, kita sedang sakit hati, luka, nggak mau ngampunin, lihat teman kita buang muka, kita benci, lihat orang lain sebel, lihat bangetnya, aduh, ya kan? Berarti kita tidak hidup dalam kasih. Kita sedang pakai topeng. Kasih tau kiri kanan, buka dulu topeng. Mengerti, katakan amin. Karena Paulus bilang dalam kasih berarti dalam Kristus, berarti dalam kasih. Sudah lihat dalam bahasa Indonesia sehari-hari, hidupmu didasarkan dan dikuasai oleh kasih. Bukan dikuasai oleh uang. Ada uang abang sayang, tidak ada uang abang melayang. Mending melayang, udah turun-turun terus kekurangan oksigen sampai abang pakai di atasnya. Jangan, Bapak Ibu. Kasih. Kasih bukan sekedar gini, Pastor Yogi, saya nggak membenci orang kok. Belum kasih itu. Saya nggak kepahitan sama dia kok. Belum kasih. Kasih itu begini, kasihilah musuhmu. Berdoalah bagi orang yang melukai engkau. Berkatilah orang yang menganiaya kamu. Itu baru kasih, katakan amin. Justru dia tuang yang jahat, kita tuang yang baik. Itu baru kasih. Kalau cuman pasif, yang penting gue gak kepahitan, gue gak ganggu dia gak ganggu gue, aman. Itu namanya ngumpet, saudara, bukan kasih. Siapa yang ingin mengasihi lebih lagi, katakan amin. Dan kasih itu, kata Paulus, memang puncaknya adalah kasih kepada semua orang. Setuju, katakan amin. Gak peduli dia jahat, baik, ya Bapa memberikan hujan dan matahari buat orang baik maupun orang jahat. Puncaknya kasih pada semua orang. Tapi itu harus dimulai dari rumah tangga. Dimulai dari mana? Dimulai dari keluarga. Dimulai dari mana? Paulus bilang, kalau engkau tidak mengasihi orang yang ada di dekatmu, di rumah tanggamu, engkau lebih buruk daripada orang kafir, orang yang tidak beriman.
Jadi jangan sampai di luar kita jadi pahlawan. Aduh si ibu eta hebat pisan, ngasih tolong orang miskin. Waduh si bapak eta, waduh bater pisan. Tapi di rumah istrinya sakit hati, suaminya sakit hati, anak-anaknya gak merasa dikasih. Yang mau mengasihi lebih lagi katakan amin. Mulai dari keluarga. Kalau sudah lihat foto ini, kematian meninggalnya papa saya, umur 85 tahun. Sekitar 2 minggu lebih yang lalu. Saya lagi khotbah di Regensi harusnya 3 kali. Baru 1 kali istri saya telepon. Dia baru masuk di UGD ke ICU 24 jam saja dipanggil pulang. Umur 85. Tapi hampir 2 bulan, 1 bulan setengah menjelang beliau mau dipanggil pulang. Udah sulit jalan, sulit makan, berat badan turun. Sempat saya rawat itu naik 2-3 kilo. Tapi udah sulit ke toilet, kita harus mandiin dia di kamar mandi atau di kamar tidur. Dilap-lap aja seperti itu ya kan, ganti popok, kasih pampers, udah nggak bisa. Saya ingin mempraktekkan kasih. Inilah kesempatan saya melayani ayah saya. Tiap kali saya layani, papi selalu bilang ini, lu diberkati, keluarga lu, anak lu, semua diberkati sambil nangis. Kenapa? Karena jarang. Zaman sekarang ini biasanya kalau orang tua sudah lemah, letih, lesu, beban berat ditaruh di panti biasa, atau di rumah pun dicuekin, tinggal sendirian, jarang ada yang nengok. Betul apa betul? Yang melakukannya bertobat, yang jadi korban juga jangan kepahitan. Karena kasih dari sisi manapun. Bapak Ibu layani. Saya ingat dulu, saya bilang sama papi saya dulu, papi mandiin saya. Papi gak pernah komplain. Waktu lahirin saya, mama papi gak pernah terpikir taruh saya di panti asuhan. Kenapa saya mesti berpikir taruh papi di panti jompo? Setuju? Katakan amin. Nah, ada orang tua begitu anak brojol, kapan gua taruh di panti asuhan? Betul gak saudara? Ada orang tua jam 7 kurang 12 mungkin sedikit ya. Tapi jarang yang kayak gitu ya saudara ya. Tapi kebanyakan gak ada yang mikir gitu. Kenapa anak-anak mesti berpikir gitu? Yang pengen hidupnya umur panjang, diberkati di bumi ini, bahagia, sehat, angkat tangan. Hormati ayahmu dan ibumu. Kasih dimulai di keluarga. Amin. Yang masih hidup papa mamanya, please kasihi, perhatikan, kasih mereka bahagia. Hormati umur panjang di bumi, keadaanmu baik, sehat, diberkati. Katakan amin. Bahagia, kata Paulus, hormati ayah dan ibumu. Dimulai dari rumah tangga. Demikian juga persoalan suami istri. Sudah tahu, Mother Teresa bilang begini ya dalam kutipannya yang terkenal, if you want to change the world, go home and love your family. Kalau Anda ingin mengubah dunia, siapa pengen lihat orang-orang jadi murid Kristus menggenapi amanat agung? Angkat tangan, yang pengen lihat amanat agung digenapi, perintah Yesus loh. Berarti mengubah dunia kan? Dia bilang caranya gampang, go home and love your family. Pulang, mulai kasih keluargamu lebih dulu. Amen. Katakan amin. Ibu-ibu, bapak-bapak, anak muda semua katakan amin. Kita lihat satu klip sederhana ini tentang hubungan suami istri. Ya, saya berharap kebangkitan Yesus hubungan suami istri semakin harmonis. Katakan amin. Tolong klip 2 menit multimedia. We've been married for 51 years. 54 years. We're celebrating our 25th wedding anniversary this year. Love the most about Bruce is he's very kind. She's a good cook. Serene. She's a very compassionate person. She is truly the person I always wanted to be. Not easy. Well, the And if biggest anybody problem- thinks that you're going to be on your honeymoon for 51 years, it's ridiculous. Sometimes the tunnel's pretty long. Yeah, and dark. Well, it has been an enjoyable challenge because I've been introduced into a culture that I was just totally ignorant of. It was very hard for her, I know that. I think I had to have been like in my 30s or early 40s. I just thought, this is it? This isn't fun. Really, the only reason it worked in those early years is we both loved the Lord, and we taught our children to love the Lord. The secret to anything, I think, holding to the rod. If you hold to the rod and don't give up,
when things are hard, this will pass and that things will get better. And things always do get better. So you have to be patient and loving, and Yeah. You're going to have ups and downs, but it's worth it. you cannot change someone to fit the mold you want them to be. I just respect his space and he respects my space. Love him the way he is. I will say you are the love of my life. And I'm so grateful that we have stuck it out this long. She's my babe. And I love you, and I love the fact that I'm going to have you by my side forever. I love him so much. Love being with him. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Siapa pengen mempraktekkan kasih mulai dari keluarga bisa lambaikan tangan. Kalau ada duduk suami istri bilang I love you baby. Forever. Gitu, ya. Aku bersyukur Tuhan kasih kamu buat aku. Setuju katakan amin. Jangan aduh nyesel tiap hari gue lihat muka lu lagi gitu kan. Ganti dengan kasih. Katakan amin. Iya. Yang kedua, Bapak Saudara, kembali ke slide saya, bisa bantu media, thank you banget ya. Selalu membawa kami di jalan kemenangannya, ya. Bahan yang kedua, poin yang kedua untuk bolu kemenangan, jalan kemenangan itu bisa kita nikmati. Paulus katakan selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Ya, bisa muncul sekarang multimedia. Gak apa-apa, kita kasih kesempatan. Mungkin ini kali pertama saudara ada khotbah dengan ada video klip ya. Wow, multimedia sudah sangat menolong kita. Ya, selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Bisa kembali ke slide saya? Oke, ya, kita masuk ke poin 2, selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Yes, thank you ya. Galatia 5, 16 sampai 18. Yuk Bapak Ibu kita baca bareng-bareng 2, 3. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Wow. Bapak Ibu Saudara, ternyata untuk kita mengalami selalu membawa kami di jalan kemenangannya, perhatikan beberapa kebenaran ini. Dari pihak Tuhan, katakan dari pihak Tuhan. Tuhan selalu ingin Anda menang. Dari mana ayatnya Pak? Ya ini ayatnya kan saya kutip ya kan. Selalu membawa kami di jalan kemenangan, berarti Tuhan pengen selalu Anda menang apa kadang-kadang kalah? Menang, dari pihak Tuhan loh ya. Tuhan ingin Anda mengalami kemenangan yang sudah Dia berikan di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Anda sudah lebih dari pemenang, katakan amin. Dia ingin Anda selalu mengalami jalan kemenangan itu. Tapi pertanyaannya gini, kenapa faktanya Pastor Yogi kita nggak selalu menang, kadang-kadang kalah. Ada yang komplain, Pak saya mah selalu kalah Pak. Atau banyak kalahnya daripada menangnya. Why? Karena dari pihak kita lah yang gak selalu mau dibawa di jalan kemenangan. Ngerti gak saudara? Kalau saya pengen ngajak saudara, bro tiap hari gue samperin ke rumah lu, ikut ke Aruna. Selalu saya pengen bawa Anda ke Aruna. Tapi satu hari Anda bilang, gak bisa bro, sakit perut. Bisa gak dia dibawa ke Aruna? Gak bisa. Padahal saya selalu pengen jemput dia gak? Iya. Iya kan? Jadi itu kadang-kadang yang terjadi, Tuhan selalu pengen bawa kita di jalan kemenangannya, tapi kita nggak selalu siap, nggak selalu pengen dibawa dalam jalan kemenangan. Kenapa? Karena jalan kemenangan ternyata adalah memberi diri dipimpin roh. Cara Tuhan membawa kita adalah dipimpin Roh Kudus, berlawanan dengan keinginan daging. Mengerti, katakan amin. Karena jalan roh ini jalan salib, jalan kemenangan ini jalan salib. Kita lihat. Nggak enak, ya kan? Nggak mau, saya pilih jalan saya sendiri. You cannot then. Nggak bisa dia bawa Anda ke jalan kemenangan. Harusnya ketika Anda taat saja memberi diri dipimpin roh, artinya biarkan dia yang memimpin bukan kita. Dialah nakoda kapal keselamatan kita, katakan amin. Dialah supir mobil kehidupan kita, katakan amin. Dia yang memimpin, dia yang punya mobil, dia yang punya nyawamu dan hidupmu, biar dia memimpin. Tugas kita begini, kamu memberi diri, katakan saya memberi diri, 1, 2, 3. Artinya
Anda dengan sengaja menyerahkan dirimu dipimpin. Katakan amin. Dengan sengaja tuh gimana sih Pak? Coba lihat Yohanes 6 ayat 63 ya. Saya turn next slide. Yesus bilang begini, 1, 2, 3 baca. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Prinsip pertama untuk kita dibawa di jalan kemenangan atau dipimpin roh, dengan sengaja kita harus pakai konsep ini dalam cara kita berpikir, memandang kehidupan. Apa konsepnya Pak? Daging sama sekali tidak berguna. 1, 2, 3. Daging sama sekali tidak berguna. 1, 2, 3. Daging sama sekali tidak berguna. Kasih tahu kiri kanan. Daging sama sekali tidak berguna. Selama masih ada konsep daging masih berguna Pak. Duit gue masih bisa gue andelin. Kepintaran gue masih bisa gue andelin. Ya kan? Hal-hal yang jasmani masih bisa saya andalkan. Koneksi saya, ini saya, itu saya dan bla bla bla. You cannot walk in the spirit. Gak bisa jalan dalam roh. Makanya kadang-kadang orang Kristen menang, kadang-kadang kalah. Karena Tuhan pengen selalu membawa kita di jalan kemenangan, kita gak selalu mau dibawa. Kadang-kadang pilih jalan sendiri yang enak nyaman buat daging. Padahal Yesus bilang daging sama sekali tidak berguna. Sama sekali gak berguna berarti berapa persen? 0%, gak ada gunanya sama sekali. 1% pun tidak ada gunanya. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi kalau bukan Tuhan yang menjaga kota. Sia-sia kamu bangun pagi-pagi kalau bukan Tuhan memberkati usaha daganganmu, tokomu dan semuanya. Katakan amin. Bukan berarti kalau gitu saya malas aja Pak, gak usah ngapa-ngapain. Pret. Itu namanya menghina kasih karunia saudara. Paulus bilang oleh karena kasih karunia aku bekerja lebih keras dari semua rasul. Tapi bukan aku, kasih karunia bekerja dalamku. Katakan amin. Kasih karunia gak bikin Anda malas, tapi jadi berhikmat. Justru lebih rajin, di situ berkat Tuhan sedang bekerja. Katakan amin. Jadi daging sama sekali gak berguna. Kalau begitu sebagai ganti daging apa? Perkataan yang kukatakan. Ini bicara soal firman Tuhan. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Katakan amin. Pagi-pagi bangun cari firman. Jangan buka HP, cari YouTube entertaining. Jangan, cari YouTube saya banyak khotbah. Katakan amin. Iya, cari firman saudara. Jangan carinya yang dunia dulu, karena manusia hidup dari perkataan yang keluar dari mulut Tuhan. Perkataan yang kuberikan kepadamu roh dan hidup. Dari situ Tuhan pimpin daganganmu, usahamu, cara engkau menghadapi, cara engkau bersikap terhadap bos, anak buah, pimpinan, kolega, teman, pelayanan. Tuhan akan menuntun lewat firman-Nya, asalkan Anda mau makan firman tiap hari. Yang mau makan firman tiap hari bisa lambaikan tangan. Itu namanya hidup oleh roh, dipimpin di jalan kemenangan Kristus. Anda akan menang, katakan amin. Kalau Anda punya prinsip ini dengar baik. Penyakit ada di tubuhmu, engkau bilang aku hidup oleh firman, oleh roh. Perkataan Tuhan bilang oleh bilur Yesus aku sembuh. Anda lebih percaya penyakit apa firman? Firman. Anda bilang apa? Penyakit, get out, pergi kau penyakit. Mungkin gak langsung, tapi waktu Anda terus konsisten mempercayai firman, dengar. Apa saja yang kamu minta dalam doa, percaya kamu sudah menerimanya. Hal itu akan diberikan kepadamu. Asal tidak bimbang kau bisa berkata kepada gunung, pergi beranjak. Penyakitmu, kemiskinanmu, kutukmu, dosa, ikatanmu, usir, tolak. Tunduk pada Allah lawan iblis, ia akan lari daripadamu. Bilang iblis akan lari dari kamu, bilang gitu. Iblis akan lari daripada kamu. Kalau kamu usir, bilang gitu. Kalau kamu sayang-sayang, nemplok tuh setan, ya kan? Mengerti, katakan amin. Lawan artinya usir, tengking, lawan, tolak, katakan amin. Sekali dia gak mau, 2 kali gak mau, terus sampai dia bohwat, kata orang Jerman saudara. Pergilah dia, capek gue diteriakin terus sama dia, diusir katanya. Penyakitmu harus angkat kaki, katakan amin. Ya, itu dia dibawa di jalan kemenangan ya, terus hidup oleh roh dan firman Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Saudara. Yang ketiga, yang terakhir. Kalimat ini yang membangun bolu jalan kemenangan itu ya. Dengan perantaran kami yang menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia. Siapa pengen hidupnya menyebarkan pengenalan akan Tuhan yang harum itu? Bisa lambaikan tangan. Lewat hidupmu orang lihat Yesus.
Lewat pernikahanmu orang lihat Yesus. Lewat pacaranmu orang lihat, aduh Yesus banget ya, mereka pacarannya suci, kudus. Enggak kayak waktu itu lihat pacaran, gile ya orang Kristen pacaran yang ngeri bener ya. Di tempat umum aja cipokan ke atas bawah kiri, ramah, rajin menjamah. Di tempat umum saudara, apalagi kalau gelap-gelapan. Waduh, itu enggak memuliakan Yesus. Enggak ada keharuman, yang ada kebusukan. Kasih tau kiri kanan, mau pilih harum apa busuk, bilang begitu. Keharuman pengenalan akan Allah. Lewat pekerjaanmu, engkau mungkin pegawai kerja, bosmu lihat, wih ini orang bisa dipercaya bener. Engkau bos, anak buahmu lihat, widih bos gua betul-betul mantap. Bukan hanya karena kasih bagi-bagi, bukan hanya itu, tapi ada integritasnya, teladannya saudara. Kebenaran dan kasih gak bisa dipisahkan, mengerti katakan amin. Nah itu sebabnya kita harus selesaikan apa yang menjadi panggilan kita untuk menyebarkan pengenalan akan Dia. Caranya gimana? Yesus kasih contoh, Yohanes 17 ayat 4, kita baca sama-sama, 2, 3. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Siapa pengen hidupnya memuliakan Dia? Lewat hidupmu orang kenal Yesus, yes. Teladan Yesus, Yesus selesaikan. Disalib dia sampai tuntas. It is finished. Sudah selesai. Dia enggak bilang aduh nanti to be continue aja ya Bapak ya. Enggak. Dia selesaikan sampai mati di kayu salib. Sedangkan kita diberitahu sama Yesus. Sekarang kamu pergi beritakan Injil. Baptiskan orang. Ajarkan apa yang kuajarkan. Berarti ada tugas buat kita. Katakan sama-sama ada tugas buat saya. Yang harus diselesaikan sama kayak Yesus. Apapun profesi pekerjaan Anda ada tugas. Nah kalau kita bedah maka Rick Warren katakan menjadi 5 tugas gereja. We are all called to fulfill God's 5 purposes. Kita semua dipanggil untuk menyelesaikan 5 tugas, 5 tujuan yang Allah tetapkan. Pertama, to worship. Menyembah Tuhan. Siapa yang senang nyembah Tuhan? Lambaikan tangan. Centang. Ya kan? Berarti Anda sudah kena tugas yang pertama. Katakan amin. Tapi jangan cuma hari Minggu nyembahnya. Hapus centangannya kalau cuma Minggu ya. Tiap hari gaya hidupmu menyembah Tuhan. Katakan amin. Bangun tidur hidupmu menyembah Tuhan. Di pekerjaan di mana hatimu selalu bersyukur. Tadi ingat ya Paulus bilang syukur kepada Allah, hatimu selalu bergembira, maka kasih Tuhan kau baik. Walaupun lewat semua yang buruk, ada hikmah yang aku pelajari. Itu namanya hidup menyembah Tuhan. Katakan amin. Walaupun kamu gak tiap hari nyanyi 24 jam, doer ya saudaranya 24 jam ya. Tapi hatimu selalu memuji Tuhan. Itu gaya hidup menyembah. Katakan amin. Hidupmu tuh mempermuliakan Tuhan. Orang lihat sikap hidupmu ini penyembah benar. Menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Mengerti katakan amin. Yang kedua yang harus kita lakukan katanya dari 5 itu to fellowship. Apa itu fellowship? Bersekutu, menambah mutu, komsel. Siapa yang udah gabung komsel? Lambaikan tangan. Yang udah komsel jangan malu-malu kucing, yang udah angkat tangan. Boleh gak dengan hormat bangkit berdiri? Yang udah komsel. Yuk bangkit berdiri yuk. Yang udah komsel bangkit berdiri please ya. Nah yang berdiri lihat teman-temannya yang duduk. Bilang dalam hatimu nanti lu ikut komsel gua, bilang gitu. Ya silakan duduk, kasih tepuk tangan yang dahsyat ya. Kenapa? Karena saudara semua saudara seiman, katakan amin. Kalau saudara seiman, Alkitab bilang tubuh Kristus. Tubuh Kristus gak ada one man show. Gak ada Kristen cowboy sendirian. Ya jadi Superman, gak ada. Kita nih super timnya Tuhan, katakan amin. Anda perlu orang untuk saling membangun, saling menasihati, saling mendoakan. Betul gak saudara? Ya, saya di KBP juga komsel loh saudara. Komsel dengan tetangga-tetangga yang dekat jemaat kita GBI Sukawarna. Ya. Mereka ada tuh cabang Aruna 5 ternyata di daerah Kota Baru Parayangan. Komsel tiap Selasa. Di situ Anda bisa pelayanan. Ada yang sakit Anda doakan. Betul gak saudara? Anda sakit mereka berkunjung doain Anda. Setuju? Katakan amin. Enak gak hidup sendirian. Survei membuktikan orang yang bahagia panjang umur. Orang yang punya komunitas yang sehat. Yang mau katakan amin. Orang yang punya komunitas sendirian aja di atas gunung. Terus merasa suci, kudus, nyanyi di atas gunung ya kan. Coba turun baru kau tahu godaan itu seperti apa ya kan. Baru kau bisa mengerti bagaimana mengalahkan kedagingan itu. Mengerti katakan amin? Mengalahkan ego, kau harus coba hidup dengan orang lain. Mengerti katakan amin? Yang ketiga, to grow like Christ. Bertumbuh jadi serupa Yesus, pemuridan. Siapa sini udah ikut kom? Angkat tangan. Ikuti, itu pemuridan tuh. Kom cepek, nope, sape, ya kan? Mabok, kita guru udah ikut sipe, sampai puyang, ya kan? Saudara, minimal cepek nope lah, ya kan?
Ikuti pemuridan katartizo, sekolah misi yang saya pegang. Siapa yang sudah ikut? Belum, segera daftar angkatan ke-6 ya, Ibu udah ya, puji Tuhan ya. Nanti sudah diutus ke misi, ke cabang-cabang kita yang kecil. Mual diutus ke Lembang deh, ini cabang lumayan beken saudara ya. Keren ya. Ada yang lebih kecil, jemaatnya cuma 5, 15. Mau gak misi ke situ? WL ngajar sekolah minggu. Aduh, banyak teman-teman kita siswa katartizo seneng saudara. Kenapa? Bayangin ke situ gak dikasih PK loh saudara. Tapi hati itu gembira, betul-betul pengorbanan pelayanan itu. Mengerti katakan amin? Ikut katartizo angkatan 6 tahun depan dibuka ya kan. Grow like Christ, pemuridan to serve, melayani. Siapa yang udah pelayanan di sini angkat tangan. Pelayanan. Kok dikit? Yang udah pelayanan siapa angkat tangan? Yang lain jadi dilayani nih. Bapak Ibu Saudara tahu gak bedanya anak kecil sama orang dewasa? Waktu anak saya kecil selalu minta dilayani. Gak sadar. Pokoknya kalau lagi mau makan, oe, bayi saudara ya. Mau pipis, oe. Ya kan, mau pup, oe. Kan? Saya dipipisin ya kan. Kenapa? Karena anak kecil gak ngerti. Selalu dilayani aku dan aku kalau gak kesampean nangis. Betul gak saudara? Tapi setelah mereka mulai remaja susah loh. Mereka mulai saya ajak tanggung jawab. Giliran ngepel siapa, cuci toilet siapa, cuci wastafel siapa. Kita semua, mami, dedi, cici, dede. 4 orang di rolling. Susah. Tapi di situ mereka belajar orang dewasa pasti melayani. Walaupun orang yang melayani belum tentu dewasa. Kadang-kadang enak ya pelayanan Tuhan kok begitunya. Nyak, memang betul. Karena belum tentu orang melayani itu dewasa. Tapi orang dewasa gak mungkin gak melayani. Pasti melayani. Yang pengen dewasa angkat tangan. Mulai ambil pelayanan. Gak apa-apa usher. Kalau lagi usher gak semua orang mau senyum sama saudara. Sakit rasanya ya gue senyum dia gak senyum kurang ajar gitu kan. Di situ latihan rendah hati. Amin. Di Jakarta bos-bos pakai emas berlian jadi usher bukain pintu jemaat kasih payung saudara. Itu namanya melayani. Setuju katakan amin. To be on mission with God in the world. Terakhir terlibat misi. Katartizo ikut. Itu sarana wadah biar gampang. Atau kalau saudara pengen lebih lagi misi yang tajam. 5 hal ini ya. Yuk kesimpulannya apa kalau gitu untuk kita ngalami jalan kemenangan Kristus. Tim musik bisa bantu saya, kita udah mau selesai ya. Kesimpulannya adalah begini, yuk kita bangkit berdiri sama-sama. Kita baca kesimpulan ini supaya Anda pulang membawa hal yang jelas dari Paskah hari ini ya. Kita baca bersama-sama kesimpulan kita ini ya. 1, 2, 3. Untuk berjalan di jalan kemenangan Kristus, kita perlu terus-menerus belajar. Yang pertama apa? Tinggal dalam Kristus. Artinya hidup dalam kasih. Mulai dari keluar, enggak itu dulu nanti makin besar ke semua orang. Yang kedua apa? Memberi diri dipimpin roh dan firman setiap hari. Saat teduh, baca Alkitab, perenungkan firman, praktekin. Setuju katakan amin. Ya. Yang ketiga, mengenal Tuhan dan membagikan pengenalan itu dengan menggenapi 5 tujuannya bagi kita. Pertama, Anda harus apa? Jadi penyembah yang benar. Kedua, berkomunitas sehat, gabung cool ya. Ketiga, dimuridkan serupa Kristus. Keempat, melayani jiwa-jiwa. Kelima, terlibat misi. Yang mau melakukannya bisa tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan. Bilang tahun 2023, tahun saya bangkit dan jadi pemenang. Amin. Yuk kita datang sama Tuhan Yesus. Kita angkat kedua tangan kita. Kita pandang Yesus. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kemuliaanku. Engkaulah segala. Lihat anak domba Allah yang disembelih itu saudara. Yang dimuliakan di antara bangsa-bangsa. Yang indah takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Oh Yesus anak domba. Yesus domba Allah. Mulia namamu. Panggil nama Yesus. Yesus domba Allah.
dosaku. Katakan sama-sama, kau tebus segala dosaku, kau hapus segala dosaku, segala celah dan maluku. Amin. Dan kaulah segalanya. Lihat Dia yang begitu baik dan mencintaimu. Saat haus kau, amin. Saat haus kau penuhiku, engkaulah segala. Angkat dua tanganmu, katakan Yesus domba Allah. Sembah Dia, sembah Dia. Ya, Dia layak. Mulia namamu. Panggil namanya. Yesus domba Allah. Mulia. Sekali lagi serukan nama Yesus. Yesus domba Allah. We worship you Lord. Mulia namamu. Ya Yesus domba Allah. Mulia namamu. Biar musik dengan lembut menyanyikan pujian ini, Bapak Ibu Saudara. Satu kali di tepi danau Galilea, Yesus lagi lewat, saudaraku. Tiba-tiba Yohanes Pembaptis dengan murid-muridnya melihat Yesus dari jauh. Dan tiba-tiba Yohanes Pembaptis mendapat pewahyuan dari Allah. Dia tunjuk Yesus di depan murid-muridnya. Dia bilang begini, itulah Dia, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Saudara tahu waktu dia ngomong gitu, dia sedang merelakan dirinya kehilangan popularitas. Karena sejak itu semua muridnya jadi murid Yesus. Sejak itu semua orang meninggalkan Yohanes, bahkan dia ditangkap dan kepalanya dipenggal. Tapi Yohanes dapat sebuah pewahyuan, biar dia semakin besar, aku semakin kecil. Saudara tahu Yesus anak domba Allah, untuk apa Dia datang? Menghapus dosamu dan dosaku. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani dan menyerahkan nyawa bagi domba-dombanya. Pertanyaannya begini, setelah Anda ditebus, setelah Anda menerima Yesus mengorbankan nyawa bagimu, apa yang mau engkau lakukan sebagai respon? Apakah terus kita mau dilayani? Mau terus disuapin? Mau terus egois? Hanya terima dan terima? Biar di hari Paskah kebangkitan ini kita ngerti, Yesus teladan hidup di dalam hidup kita. Kalau Dia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani, kita pun mau mulai melayani. Kita pun mulai mau mengorbankan diri kita. Waktu, tenaga kita, uang kita. Kita korbanin hati, korban perasaan untuk mengasihi orang lain yang gak layak dikasihi. Mulai dari rumah tanggamu, kasih istrimu, kasih suamimu. Dengar suami-suami, doamu bisa dihalang-halangi, terhalang kalau engkau tidak mengasihi, menghormati istrimu, kata Alkitab. Petrus ngomong gitu. Dengar istri, kalau engkau tunduk pada Allah, engkau tidak tunduk pada suamimu seperti pada Kristus, doamu pun tidak akan bisa dijawab Tuhan. Hari ini kita mau bangkit, yang mau lambaikan tangan, yang mau bangkit. Bangkit untuk mengasihi lebih lagi, bangkit untuk melayani lebih lagi, bangkit hidup dipimpin Roh Kudus lebih lagi, bangkit dan jadi pemenang. Angkat dua tanganmu, katakan Yesus domba